Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Novianti dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B angkatan 2024 dengan NIM 1249210039. Pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih analisis makroekonomi terhadap salah satu berita yang akan saya analisis, yaitu mengenai kenaikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, serta bagaimana sih dampaknya tuh bagi inflasi dan stabilitas ekonomi nasional. Maka dari itu yuk kita langsung ke pembahasannya. Oke, baik teman-teman, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga pangan itu semakin meningkat. Kita bisa lihat dari setiap tahunnya, dari tahun ke tahun, itu tuh harga pangan tuh selalu dan hampir meningkat di setiap akhir tahun. Nah, dalam perspektif ekonomi makro, ini nggak cuma dilihat karena adanya faktor musiman dari setiap akhir tahun itu, tapi ini tuh merupakan tantangan struktural terhadap sistem ekonomi pangan nasional. Oke, yang pertama kita lihat dari sisi permintaan. Ketika Natal dan Tahun Baru, permintaan itu akan cenderung naik. Kenapa? Karena daya beli konsumen tuh semakin meningkat. Contohnya saja, realitanya kita kalau Natal atau Tahun Baru tuh selalu ada kumpul keluarga, selalu kumpul sama temen, atau enggak berbelanja seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi permintaan tuh menjadi naik, teman-teman. Nah, jika misalkan permintaan naik, selalu naik dalam tingkat yang signifikan, tetapi dalam persediaan atau stok itu relatif terbatas, itu akan cenderung menaikkan harga di pasaran. Nah, kasus ini tuh dinamakan sebagai demand pull inflation. Sekarang kita lihat dari sisi penawaran. Ternyata dari sisi penawaran juga itu akan mempengaruhi harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, dilihat dari cuaca sekarang, cuaca ini tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Nah, dari cuaca yang tidak menentu ini, itu tuh akan mengganggu ke proses produksi, teman-teman. Nah, misalkan pangannya tuh didapatkan dari desa, yaitu seperti cabai, bawang, dan lain sebagainya. Kalau misalkan cuacanya itu terus-menerus terjadi hujan, itu akan membuat gagal panen. Nah, gagal panen ini jadinya kan petani tidak bisa mengirimkan hasil panennya ke pemasok pasar untuk dijual kepada konsumen, dan kita nggak bisa membeli karena barangnya juga tidak ada. Nah, itu yang menyebabkan juga kenaikan harga pangan itu karena gagal panen di beberapa daerah. Nah, selain yang dua tadi, ada permintaan dan ada penawaran, distribusi dan logistik juga ini ikut memperparah kenaikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru itu akan membuat macet dan menghambat sampainya barang dari desa ke kota ini. Dalam konteks ekonomi makro, harga pangan atau kenaikan harga pangan ini tuh sangat berdampak langsung ke inflasi nasional. Karena harga pangan ini atau kebutuhan pangan ini tuh merupakan bobot yang cukup besar dalam mempengaruhi indeks harga konsumen. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan harga pangan naik, inflasi nasional pun ikut terdorong juga. Dan kalau ini berlangsung lama, ini tuh akan menyebabkan inflasi ke inti. Jadi dari inflasi pangan jadi ke inflasi inti karena merambat, dan ini tuh bisa disebabkan karena biaya produksi dari makanan dan minuman. Selain itu, ini juga akan berpengaruh ke daya beli masyarakat, terutama ke daya beli masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Mereka akan berfokus membeli kebutuhan pokok mereka dengan harga yang cukup tinggi. Itu akan menyebabkan berkurangnya daya beli ke barang atau jasa yang lainnya.
Jika ini terjadi secara luas nih teman-teman, kondisi ini tuh akan menekan rumah tangga yang merupakan salah satu penggerak untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu bagaimana sih agar kenaikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru ini tidak terjadi di setiap akhir tahunnya, atau untuk meminimalisir lah teman-teman. Nah, pemerintah sudah berusaha atau sudah memaksimalkan untuk menstabilkan harga pangan dengan operasi pasar. Ini tuh guna untuk menambah komoditas pangan di pasar, dan pemerintah juga sudah berjaga-jaga untuk adanya cadangan pangan nasional teman-teman. Tapi pemerintah juga tetap memperhatikan atau mengawasi akan terjadinya penimbunan atau permainan harga di pasar. Selain pemerintah, dari sisi Bank Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam mengatasi kenaikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Nah, jadi Bank Indonesia itu mengawasi teman-teman, mengawasi terjadinya inflasi serta memberikan komunikasi atau kebijakan komunikasi kepada masyarakat agar kenaikan inflasi pangan ini tidak berdampak pada barang atau jasa lainnya. Kerjasama antara kebijakan pemerintah dalam menjaga komoditas pangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia ini menjadi kunci dan tekanan agar kenaikan harga pangan itu bersifat sementara dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi makronasional. Bagi kesimpulan dari pembahasan yang tadi setelah saya analisis, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru ini tuh bukan merupakan fenomena musiman semata yang terjadi di setiap akhir tahun, tapi ini mencerminkan sebagai tantangan struktural dalam sektor pangan dan distribusi. Oleh karena itu, perlu diadakannya kebijakan jangka panjang yang bisa mengatur ketahanan pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di ekonomi makro untuk tetap terjaga kesejahteraannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.